Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Afdal, NIM 21086198. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani, Kesehatan dan Rekreasi. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan materi tentang filsafat olahraga, yaitu menyampaikan rangkuman materi. Aliran filsafat rasional dan empirians. Aliran empirians berasal dari bahasa Yunani, yaitu empirians dan experientin, yang berarti pengalaman dalam. Experientialisme adalah aliran dalam filsafat yang berpandangan bahwa pengetahuan secara keseluruhan atau parsial berdasarkan pengalaman yang menggunakan indera. Yang kedua yaitu aliran rasionalisme. Rasionalisme berasal dari bahasa Latin ratio yang berarti akal, dan aliran rasionalisme adalah sebuah pandangan yang berpandangan bahwa akal akan bersumber dari pengetahuan dan kebenaran. Konsep jiwa dan raga. Konsep jiwa dan raga, aspek fisik atau raga adalah hal yang harus dilihat oleh mata kita seperti anggota tubuh dan badan lain-lainnya. Sedangkan jiwa adalah roh yang bersifat abstrak yang tidak tampak oleh mata tetapi bisa dirasakan. Sedangkan aspek jiwa yang raya merupakan kesatuan dari kedua aspek di atas yang sangat berpengaruh bagi manusia. Yang kedua yaitu tubuh manusia. Tubuh manusia ini sebuah juga raga. Tubuh akan hidup dan bergerak karena ada jiwa atau ruh di dalam olahraga. Tubuh adalah hal yang sangat penting sebagai penggerak dalam olahraga. Filsafat pendidikan. Menurut John Dewey, filsafat pendidikan merupakan suatu pembentukan kemampuan dasar dan fundamental, baik menyangkut saya pikir maupun perasaan, menuju tabiat manusia. Jadi filsafat secara umum adalah ilmu yang mempelajari sekaligus bisa melahirkan pengetahuan baru, sains, dan melahirkan cabang ilmu baru. Ruang lingkup filsafat pendidikan. Ruang lingkup filsafat meliputi semua upaya dan usaha manusia untuk memahami hakikat pendidikan itu, tentang bagaimana cara melakukan pendidikan dan mencapai tujuan dan pendidikan tersebut. Filsafat play and game. Play artinya bermain, merupakan suatu perbuatan sukarela yang dilakukan dalam batas ruang dan waktu tertentu dan yang sudah diterapkan. Bermain adalah segala aktivitas untuk memperoleh kesenangan tanpa menunjukkan hasil akhir dan dilakukannya secara spontan. Dan game merupakan permainan dari play. Permainan yang sudah dibatasi oleh suatu peraturan dikembangkan untuk ditaati oleh pemain tersebut bisa berjalan dengan lancar dan aman. Filsafat dualisme adalah konsep filsafat yang menyatakan ada dua instansi dalam pandangan tertentu, hubungan antara jiwa dan raga. Dualisme mengklaim bahwa forms mental adalah entitas atau non-fisik. Dualisme bertentangan dengan berbagai jenis monisme, termasuk fisikalisme dan fenomenalisme. Filsafat play, game, and sport. Sport merupakan aktivitas melibatkan 40% dari otot besar yang ada di dalam tubuh dalam melakukan olahraga. Referensi play, game, dan sport. Menurut Edward, pada tahun 1973, pengertian olahraga bergerak dari pengertian yang luas. Play, game, dan sport. Game merupakan bagian dari play. Semua game merupakan bentuk dari play. Game merupakan memiliki semua karakteristikas play akan tetapi semua diatur dalam peraturan yang sengaja dibuat dan ditaati. Pengertian ontologi, epistemologi, dan aksiologi, dan aplikasi kebijakan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Ontologi. Kata ontologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu ontos yang logos. Ontos yang artinya ada dan logos artinya ilmu. Jadi disebutkan bahwa ontologi merupakan ilmu yang membahas tentang kesadaran atau merupakan sebuah ilmu yang membahas tentang suatu yang ada dan baik. Itu merupakan realitas fisik maupun metafisik. Yang kedua itu etimologi. Etimologi dari bahasa Yunani etimos, artinya pengetahuan, dan logos artinya diskursus,
adalah cabang dan filsafat yang berkaitan dengan teori pengetahuan epistemologi, merupakan tentang hakikat dan pengetahuan, justifikasi dan rasionalitas keyakinan. Aksiologi adalah istilah yang berasal dari bahasa Yunani axios, nilai, logos dan ilmu. Dalam teoritas, nilai adalah studi tentang kebaikan atau nilai. Dalam arti terluas dari istilah-istilah ini, gerakan aksiologi muncul dari metode fenomenologi. Pada para aksiolog berusaha untuk mencirikan gagasan nilai secara umum, di mana nilai moral hanyalah suatu spesies. Yang keempat yaitu aplikasi kebijakan dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Dua tema besar dalam mereferensi dengan kejadian filsafat pendidikan jasmani olahraga dan mengarah pada konsep pendidikan dan pendidikan jasmani. Konsep ini menginspirasi aplikasi kata pendidikan dan pendidikan jasmani secara silih berganti. Kemudian kajian ini diteruskan oleh tema besar dan kedua, yakni perkembangan orientasi nilai pendidikan jasmani dan olahraga. Pendidikan jasmani merupakan terjemahan dari physical education, penafsiran dan implementasi pendidikan jasmani di sekolah. Seringkali terjadi perbedaan. Jadi hanya sekian rangkuman materi filsafat olahraga yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.